analog ya, pakai modulasi. Nanti kita membahasnya kemarin encoding decoding digital ya. Ada NRZI, kemudian NRZ, Manchester dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas kurang lebih ini ya, konversi yang kita khususkan ke analog nanti. Kita masuk ke encoding dan decoding dulu ya. Di situ ada encoder dan decoder nanti istilahnya. Nah, encoding atau encoder itu merupakan rangkaian logic gate digunakan untuk melakukan pengkodean. Nah, intinya pengkodean. Dari kemarin kita membahas pengkodean sehingga menghasilkan sinyal digital yang digunakan dalam kegiatan transmisi data. Nah, kalau ini khususnya transmisi data, ya macam-macam sih bentuknya ya, transmisi data. Ini contohnya yang BCD kalau kemarin ya, kalian pelajari chip BCD. Berarti jadi dari data digital 8 bit di sini, 8 atau 6 bit, diubah menjadi BCD 4 bit ya, untuk ke 7 segment. Nah, itu contoh paling sederhana sebuah encoder ya. Jadi datanya data 8 bit di encode menjadi 4 bit BCD. 4 bit BCD. Contohnya seperti itu. Ya, maka chip itu disebut chip encoder. Nanti contoh lain, ya ini kalau di keyboard ya. Nah ini sama ya pakai BCD. Jadi di keyboard itu dia nanti terdapat saklar. Ini intinya di keypad, maaf keypad yang 10 digit itu ya. Sebenarnya sih 11 ya. Maaf 12 sebenarnya ya. 12 yaitu 3 kali 4, tapi biasanya yang dipakai hanya 10 ya sama 0, angka 0. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita tekan mungkin angka 1 di sini ya, angka 1 di sini, nanti yang terhubung yaitu, nah ini yang terhubung. Nanti 1 di sini aktif, ini kan terhubung. Kalau kita tekan angka 2, nah angka 2 yang terhubung ini, jadi, nah sinyal nomor 2 ini aktif. Nah ketika kita tekan angka 1 di sini kan, sinyal di sini aktif, maka si encoder BCD ini nanti akan mentranslate angka 1 tadi ini ya, dari keypad 1 kita tekan masuk ke perangkat input BCD di sini ya, input BCD. Nanti dia akan menjadikan ini fungsi 7 segmen angka berapa tadi? 1. Ya, jadi 7 segmennya keluar angka 1. Nah, seperti itu. Atau mungkin ini data lain, atau ini data biner juga bisa. Kan ini 4 bit biner ya, BCD bisa. Jadi kita tekan 9, di sini nyala saklar atau data di sini 9 nyala, maka di sini akan menjadi data BCD 9 ya. Itu nanti mungkin 8 sama satunya ini on bareng, kemudian di sini masuk lagi ke BCD to 7 segmen misalkan, BCD ke 7 segmen. Nah, ketika dapat data 1 dan 8 ini nyala ya, pin 1 dan pin 8 ini nyala, nanti outputnya adalah mengeluarkan data di sini menjadi, nah ini nyala. Nah seperti itu. 9 ya, kalau 9 berarti nanti yang nyala bentuknya seperti ini lampunya. Nah pin yang terhubung di sini yaitu A, B, C, D, F, G, itu nyala semua. Seperti itu ya. Jadi itu contoh encoder seperti itu. Jadi datanya sama-sama digital di sini. Ini contohnya ya. Kalau 4 kali 4 ini juga ada keypad 4 kali 4. Jadi ini pakai koordinat. Ketika ditekan koordinat X dan Y ini nyala, X0 dan Y0 nyala, ya, maka outputnya terjadi suatu perintah apa. Kalau misalkan X2 dan ini kan koordinatnya ini ya, X2 dan Y2 nyala, terhubung gitu kan ya, maka outputnya berupa apa. Kalau X1 dan Y0, nah, X1 di sini, Y0 sini, maka angka 4 nyala, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari encoder metrik 4x4. Contoh lain. Ya, ini nanti kalian kalau main-main dengan microcontroller bisa cari jenis-jenis encoder di sini banyak sekali.
Jadi ini nanti fungsinya untuk pengkodean. Pengkodean yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, ada BCD dan lain sebagainya itu ya, ada sandi gray dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ini contoh tabel kebenaran saja sih, tabel kebenaran tadi yang kita sudah singgung tadi ya. Ketika A1 nilainya 0, kemudian A21 dan seterusnya 1, nanti di BCD nilainya menjadi ini. Misalkan itu ya, misalkan ini inverted BCD. Oke, MSB-nya di sini. Jadi ini angka berapa? Kalau misalkan di sini diignore ya, kemudian yang nyala hanya 0, 1, 1 bagian sini, ya. Kemudian di tabel outputnya adalah sekian. Itu hanya contoh. Jadi ya gampangannya ini ada tadi ya, pakai koordinat ini nanti digambarkan ke sebuah tabel kebenaran seperti ini. Istilahnya tabel kebenaran, truth table. Seperti itu. Pakai chip namanya encoder chip. Ya, chipnya bentuknya seperti ATmega biasa, tetapi lebih kecil ya. Oh, ini masih yang tadi. Nah, ini aja. Nah, kalau bentuk fisiknya ya, chip-chip 2 garis. Ya, macam-macam sih, ada yang 2 garis, single inline, DIP 2 garis, atau single, atau mungkin kotak ya, garisnya. Nah, kalau di terawang dalamnya, nah di sini ada kakinya, ada penjelasan lebih jelas lagi. Tergantung seri chipnya. Ini kalau chip seri ini, outputnya seperti ini, inputnya bagian mana, inputnya pin ini, ya. Ini input, outputnya ini. A, B, C, D, ini output. Inputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya inputnya. Kalian nanti kalau mau cari encoder BCD gitu misalnya. Nah, bentuknya seperti ini nanti BCD ya. Jadi outputnya output digital. Output untuk 7 segmen biasanya untuk BCD itu. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebalikannya adalah decoding atau decoder. Rangkaian logik yang menerima serangkaian masukan yang merepresentasikan bilangan biner dan mengubahnya kembali menjadi sinyal asli. Ya, sinyal asli. Ini decoder atau decoding ini hubungannya nanti dengan komunikasi ya. Tadi komunikasi di encode dulu datanya, di encode diubah dulu menjadi pengkodean tertentu. Nanti yang menerima itu namanya decoder, itu harus decode dulu, decode dulu. Tadi sudah diubah bentuknya menjadi pengkodean pakai BCD misalkan, dari sini dari BCD diubah ke bentuk asli sehingga penerima itu bisa menerima sesuai dengan apa yang tadi dikirimkan. Di contoh gampangnya tadi pakai BCD, walaupun sebenarnya prakteknya tidak melulu pakai BCD. Kalau kemarin kita sudah coba pakai yang NRZ, kemudian Manchester dan lain sebagainya ya. Jadi yang dikirim datanya berbeda dengan data aslinya karena sudah diubah sehingga lebih mudah ditransmisikan. Itu untuk encoding decoding. Nah, ini bentuknya ya. Jadi decodernya, jadi input outputnya nanti langsung masuk ke bentuk aslinya. Ini contoh tabel kebenarannya. Nah, prosesnya seperti ini kurang lebih dari data digital. Data digital kemudian masuk ke encoder, bentuknya digital. Kemarin kita sudah praktekkan menghitung ya. Kalian pakai nama kalian itu, pakai jenisnya macam-macam ya. Yang minggu lalu sudah kita bikin. Kemudian kalau sudah dikirimkan, nah ini bentuknya seperti ini mungkin ya. Maka penerimanya pakai decoder yang sama. Kalau ini NRZ, ini juga NRZ juga. Maka outputnya harusnya sama. Kalau ini data digital tertentu, ini outputnya juga data digital, ini inputnya data analog, outputnya juga harusnya datanya analog juga. Seperti itu. Nah, lebih kompleksnya itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi pakai komputer, encoder, dan decoder seperti ini. Ini saya cepat aja ya, perut saya tiba-tiba kurang. Saya kebut aja.
teknik pengkodean ini kemarin kita juga sudah singgung, baik data analog maupun data digital dapat diubah atau di-encode menjadi sinyal digital maupun analog. Ya, ini yang kemarin kita bahas ya, data digital, sinyal digital, data analog, sinyal digital, data digital, sinyal analog, data analog, sinyal analog. Nah, yang akan kita bahas hari ini sinyal analog. Kalau kemarin kan sinyalnya digital ya, pakai NRZI dan sebagainya. NRZ, polar, bipolar dan sebagainya. Kalau sekarang kita pakai sinyalnya yang sinyal analog. Pengkodean sinyal digital. Data diubah menjadi bentuk binar dulu, ditransmisikan oleh encoder tadi, encoding. Setiap bit data menjadi unsur sinyal ya. Kalau pakai sinyal ya. Jadi setiap 1010 itu merupakan unsur sebuah sinyal atau gelombang. Nanti tugas receiver dalam mendekode, receiver harus mengetahui timingnya. Jadi ada timingnya. Ini timingnya berapa hertz sih? Berapa bps, bit per second. Nah ini receiver juga tahu ini levelnya sedang high atau sedang low. Ya jangan sampai keliru ya. Karena kemarin ngefek sekali ya high low. Kalau kalian sudah praktek kemarin. Nah, faktor-faktornya yang menentukan bagaimana penerima akan menginterpretasikan sinyal datanya. Peningkatan data rate meningkatkan bit error rate. Jadi ketika data rate-nya semakin tinggi, ya BPS-nya semakin tinggi, resiko bit error rate-nya juga semakin tinggi kalau hardware-nya tidak memadai. Kecuali hardware-nya memang sudah overkill ya. Sudah overkill, data rate-nya sekencang apapun, hardware-nya enjoy aja ya. Kemudian kalau ada noise, sinyal noise dapat menurunkan bit error rate. Jadi sinyal to noise ratio itu error rate-nya bisa menurun. Kalau bandwidth-nya ditambahi, mampu meningkatkan data rate. Tapi perlu diperhatikan kalau data rate-nya kenceng, bisa jadi error rate-nya juga kenceng. Bit error rate-nya ya, per bitnya. Jadi kalau bandwidth-nya kenceng tapi hardware-nya tidak bisa memadai juga, tidak memadai kemampuan dia. Ya. Jadi ya sama saja. Ya. Jadi mentok lagi ke hardware-nya. Dia mampu up to berapa bps. Up to berapa kbps. Kalau dia hanya bisa 128 kbps, walaupun sinyalnya 1 gigabit per second, tetap aja jalannya di 128 kbps maksimal. Nah ini kalau yang kemarin ya, pengkodean sinyal digital, data digital, sinyal digital kemarin kita bahas, itu baik yang polar maupun bipolar, NRZ, NRZI, BIPIS, yang kita bahas kemarin yang polar, yang bipolar, agak susah kita tuliskan karena ini sistemnya nanti melingkar kalau bipolar. Yang gampang saja kemarin kita pelajari ya, yang gampang NRZ, RZI, L, Manchester, Different Manchester. Nah, kemudian ada lagi tekniknya namanya modulasi. Ini kalau analog atau digital ya, ke sinyal analog maksudnya. Jadi tadi proses pengkodean, ya, pengkodean sumber data, ya sumbernya bisa saja digital maupun analog, tapi dengan gelombang atau sinyal analog. Nah, ini sering kita gunakan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Dengan frekuensi tertentu, jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu, AM, FM, UHF, VHF, atau frekuensi GSM, dan lain sebagainya. Nah, gelombangnya nanti istilahnya adalah gelombang sinus, karena bentuknya ya dari rumus sinus, gelombang seperti ini. Nah, nanti bisa besar kecil, nah seperti ini nanti. Ya, ini saya pakai mouse gambarnya jadi agak susah. Prosesnya sama saja dengan encoder decoder. Hanya beda nanti prosesnya modulasi itu datanya adalah atau sinyalnya yang digunakan adalah analog nanti. Kalau encoder decoder tadi kan pakai digital, kalau ini analog. Jadi bentuknya ya gelombang radio, gelombang ya seperti tadi ya, gunung dan lembah. Istilahnya aja beda istilahnya. Kalau tadi encoding decoding, kalau ini adalah modulasi atau modulator dan demodulator. Ya, itu kalau pakai sinyal analog. Ini contohnya ya, AM, FM, PM ya, modulasi analog ya. Amplitude modulation, AM, frekuensi modulasi yang dimodulasi adalah frekuensinya. Kalau amplitude itu adalah amplitudenya, ini fasenya.
PM. Yang sering kita gunakan AM, FM ini, PM jarang karena fasenya itu kalau data, karena ini umumnya untuk data digital. Maaf, untuk data analog. Untuk modulasi fase ini biasanya di radio-radio punya tentara yang lebih akurat pakai PM. Nah, kalau digital yang akan nanti kita pelajari adalah amplitude, istilahnya adalah shift keying ya. Kalau analog itu modulation, kalau digital itu adalah shift keying. Ya, prinsipnya sih sama saja. Ini kalau shift keying adalah menginputkan data digital ke sinyal analog, jadi seolah-olah sinyal analog itu adalah data digital nanti. Berbeda dengan ini, kalau analog ya benar-benar data analog, sinyalnya pakai sinyal analog ya, contohnya radio dan sebagainya. Jadi frekuensinya kalau dilihat secara kasat mata itu tidak beraturan. Tapi kalau modulasi digital nanti secara kasat mata bisa dilihat cukup teratur. Ya, kalau digital, karena analog secara kasat mata susah dibedakan. Nah, ini modulasinya kalau analog ya. Kalau datanya analog, ada amplitude modulation ini, amplitude ya, ada M-nya tipe ini. Amplitude modulation dengan mengubah amplitudenya. Jadi tinggi rendahnya ini. Yang diubah tinggi rendahnya, amplitudo ya. Nah, tinggi rendahnya. Tanpa mengubah frekuensinya tetap. Sedangkan frekuensi modulation yang diubah adalah memodulasi frekuensinya. Jadi yang diubah adalah kerapatan, renggangan. Ya. Tapi amplitudenya tetap, ini tingginya sama, tapi yang berbeda tinggi rapat renggangnya. Kalau FM, nanti kalau dilihat ya, dilihat gelombangnya. Ada nggak ya gambarnya? Kita coba searching. Nah, ini. Jadi kalau AM yang berubah-ubah, nah itu ini ya, tinggi rendah gelombangnya. Nah seperti ini ya, ini contoh, ini agak jelas. Ya kalau AM mengirimkan datanya yang berubah-ubah adalah tinggi rendahnya ini gelombangnya. Kalau FM frekuensinya, kerapatan dan kerenggangannya yang berubah-ubah. Nah ini contohnya. Jadi kalau ada suara, nah suaranya seperti ini misalkan ya, kemudian ditransmisikan, nah itu bentuknya seperti ini kalau pakai AM. Jadi kan sinyalnya ini sinyal FM ya seperti ini bentuknya sinyal FM itu. Nah ketika ini suara tadi ditransmisikan, ini kan gelombangnya analog ya, gelombang suara itu analog yang atas ini. Nah, ini gelombangnya analog. Kemudian sinyalnya berubah seperti ini. Sinyal FM itu bentuknya seperti ini sama ya sinyal FM. Nah ketika pakai AM nanti bentuknya seperti ini. Ketika pakai FM nanti bentuknya seperti ini sinyalnya. Nah itu bedanya. Ya. Bagusnya bagus mana? Sejauh ini sih bagus FM. Karena kalau AM itu kelihatan suaranya nanti apa ya, besar kecil. Kalau FM mungkin hanya frekuensinya sedikit berubah. Dan frekuensi di sini tidak kasat telinga, bukan tidak kasat mata ya, tidak kasat telinga. Jadi kenapa radio-radio FM itu lebih digemari, karena perubahan frekuensi pada waktu transmisi itu tidak kasat telinga. Beda dengan AM, perubahannya besar kecil itu kasat telinga. Kemudian ada fase. Nah ini jarang digunakan. Besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu ini jarang digunakan. Jarang karena merupakan perangkat, ya ini kompleks perangkatnya ya, karena fasenya yang nanti berbeda. Jadi yang sering digunakan ya yang dua ini. Itu untuk datanya analog. Oh ini contohnya ada ternyata. Ada contohnya ya. Jadi kalau gelombang pembawa ya frekuensinya FM atau frekuensi radio itu seperti ini bentuknya. Nah ini ada suara atau gelombang suara atau apa. Ketika jadi AM, nah itu frekuensinya tetap seperti ini. Tapi yang berubah adalah amplitudenya, tinggi panjang gelombangnya. Berbeda dengan ini seperti Morse itu ya, Morsenya atau sandi kemarin titik 0 bedanya seperti ini. Kalau FM ya yang beda rapat renggangnya, tapi amplitudo ketinggiannya sama.
Kalau fase ini lebih kompleks, ya agak susah ini dia. Nah, ini gambarnya. Ketika ini, nah datanya seperti ini, kemudian carrier-nya seperti ini. Kalau amplitudo nanti bentuknya menyesuaikan ini ya, tinggi rendahnya. Nah, itu kan ketika ini tinggi, ini kok tinggi. Ketika agak landai-landai, ketika rendah ini amplitudenya kecil. Nah, ini rendah sekali amplitudenya kecil ya di bagian sini tadi. Waduh, udah hilang. Terus. Kalau frekuensi yang berubah-ubah adalah kerapatannya. Nah, ini ketika gelombang rendah, renggang, gelombang tinggi, rapat sekali ya. Frekuensinya tinggi. Seperti itu ya. Nah, perbedaan AM dan FM. Ya. Ya. Kemudian ini ada modulasi digital ya. Kalau tadi analog, kalau ini adalah digital, hanya memiliki dua kondisi yaitu high dan low untuk mengirimkan sinyal wireless itu diperlukan proses modulasi yaitu modulasi digital. Kalau tadi modulasinya analog, sekarang modulasinya digital. Nah, intinya nanti menumpang ini ya, menumpang sinyal digital ke dalam sinyal carrier. Jadi nanti sinyal digitalnya tadi yang 1010 ditumpangkan di dalam carrier di dalam ini nanti. Jadi ini nanti bentuknya bukan gelombang seperti ini tapi kotak-kotak itu ya, ditumpangkan ke sini. Pada dasarnya yaitu proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa sehingga bentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri bit. Jadi nanti kita bisa melihat oh di situ ada 0101. Kalau ini kan nggak tahu ini frekuensi berapa, kita nggak tahu. Tapi kalau digital nanti ketahuan. Oh itu 0 itu 1, di sini juga nampak oh 0 itu 1. Kalau seperti ini kita nggak tahu karena analog ya datanya ini value-nya berapa kita kasat mata aja nggak tahu. Yang tahu ini oh ini sangat tinggi gelombangnya, ini agak rendah, ini sangat rendah gelombangnya mungkin seperti itu ya. Ya nanti. Nah, pemodulasinya seperti ini ya. Jadi kalau tadi AM FM, kalau itu di digital ada istilahnya shift keying ya, nggak modulation tapi shift keying. Ada amplitude, frekuensi, phase, dan QAM. Nah, ASK, FSK, PSK. Wah ini langganan kalian ini. Bahaya ini kata-katanya. Ya, itu modulasinya. Yang pertama amplitude shift keying. Nah, nilai biner direpresentasikan oleh dua amplitudo yang berbeda. Jadi mirip seperti yang AM tadi, tapi ini biner yang direpresentasikan. Ya, jadi dua amplitudo berbeda. Jadi hanya ada dua amplitude yang berbeda, ketinggian gelombang yang berbeda untuk merepresentasikan nilai biner. Kalau di sini contohnya satu direpresentasikan amplitude tertentu pada gelombang bawahnya, dengan kata lain munculnya frekuensi gelombang bawah tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Umumnya hanya sampai 1,2 bit per second. Nah, tapi kalau fiber optik sinyal direpresentasikan oleh cahaya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya jadi ketika ada ini, nah seperti ini ya. Ini kalau satu itu kalau di sini contohnya amplitudenya menjadi rendah. Kalau 0 amplitudenya menjadi tinggi. Ini kebalikannya mungkin ya, inverted. Seperti ini contohnya. Nah, begitu datanya ini contoh sinyalnya ini ada datanya ya, ada datanya. Ada 00, 2, 3, 00, 1, 2, 3, 0, 1 ini. Contohnya seperti ini ya. Maka bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi ada sinyal digital. Kalau ini dua sinyal digital sekaligus ya. Bentuknya seperti ini. Kalau yang atas naik itu nilainya 1, kalau yang bawah naik itu nilainya 2, kalau atas dan bawah naik itu nilainya 3. Nah, ini seperti itu ya. Kalau atas dan bawah ini turun, ini kan atas bawah turun, ini nilainya 0, yang bawah naik itu nilainya 2, yang bawah naik dan yang atas naik nilainya 3, hanya yang atas naik itu nilainya 1. Nah, seperti ini. Nanti representasinya di sinyal seperti yang di bawah yang kuning ini. Jadi ini ada dua
sinyal digital langsung. Jadi ini bisa dimasukkan banyak sinyal digital langsung ya. Tidak hanya satu, kalau ini contohnya kan satu sinyal digital yang atas. Ini satu, kalau ini dua sinyal digital, sinyal yang atas, sinyal yang bawah. Jadi kalau yang atas, kalau diperhatikan lagi ya, dianalisa lagi, ini bawah dan bawah, turun dan turun nilainya 0 nih. Kalau yang dua nilainya berarti yang bawah yang naik, itu 2. Kalau 3 berarti bawah naik, atas naik. Kalau 1 berarti yang atas naik, ini 1 itu atas naik, bawah turun. Seperti itu. Kalau digambarkan, dicek dengan osiloskop sinyalnya seperti ini. Jadi kalau 0 sinyalnya tinggi sekali, amplitudenya tinggi. 2 agak rendah, 3 sangat pendek, 1 agak pendek. Seperti ini ya. Jadi seperti itu. Menarik ini kalau kita ngecek ini pakai osiloskop. Itu amplitude. Yang dimainkan adalah amplitudenya. Kemudian ada frekuensi shift keying, ya, frekuensinya. 2 binar direpresentasikan 2 jenis frekuensi. Nah, ini yang berbeda frekuensinya. Kesalahan lebih sedikit, ya, karena ini frekuensi lebih akurat. Kalau amplitude tadi ya tinggi rendah gelombang itu agak susah diukur. Umumnya sampai segini dan digunakan pada transmisi radionya. Ini contohnya ya, ketika 1 dia padat, ketika 0 dia renggang. Seperti ini. Nah, kalau ada 2 data sekaligus, nah nanti bentuknya seperti ini. 0 ini berarti dua-duanya mati, kalau 1 yang atas saja mati, nyala, kalau 2 yang atas mati, yang bawah nyala, kalau 3 yang atas nyala, bawah nyala. Itu 3. Kalau 3 renggang sekali, kalau 0 padat sekali frekuensinya. Tinggi sekali. Nah, seperti itu ya konsepnya, konsep transmisinya. Nah, kemudian ada fase shift keying. Fase sinyal berpindah untuk mewakili data dengan cara pergeseran fase. Nah, ini agak susah dipraktekkan ya. Yang terjadi adalah pergeseran fase. Ini menggunakan 2 fase yang berkebalikan. Jadi ketika 1 ini kan tetap nih. Frekuensi dan amplitudenya itu tetap, tapi fasenya yang berpindah. Ketika ini 1 ya, frekuensi dan amplitudenya tetap. Menjadi 0, dia terjadi mirroring di sini. Ya, diputus kemudian dibalik, di-invert atau di mirror ya istilahnya apalah. Gitu ya. Kemudian lanjut, ini masih 0 ya. Ketika menjadi 1, ini di-invert lagi. Nah, terlihat ya, ini potongan. Jadi ini dipotong, dibalik, di mirror. Seperti itu. Ini tetap, kemudian terjadi perubahan data, nah ini di mirror lagi. Seperti itu. Nah, kalau kompleks seperti ini bentuknya. Ini saya kebetulan nggak mendapatkan gambar yang bergerak. Kalau yang kompleks. Jadi ini ketika ada angka 2, kemudian berubah jadi 3, nah ini di mirror. Nah, ini agak lebih kompleks ya kalau sinyalnya banyak. Ini agak susah dilihat secara kasat mata ya. Ini 0, bentuknya seperti ini. Ketika 1 nanti, nah fasenya terpotong di sini 1. Ya, bentuknya seperti ini, gelombang 1. Ketika 2, nah terpotongnya bukan di tengah tapi di atas. Ya, ini kan terpotong tapi di atas. Nah, bentuknya V2. 3, bentuknya kebalikannya 2. Nah, ini. Kalau 2V, kalau 3 A gitu ya. Kalau 0 N ya. Kalau 1 N kebalik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sinyalnya banyak, ini potongan-potongannya menjadi unik. Jadi kalau 1 0 1 0, nah nanti misalkan 1 itu misalkan bentuknya seperti ini. 1. Nah, begitu ketemu 0, nanti akan terpotong di sini. Bukan diteruskan tapi kebalikannya. Nah, ketemu 1 lagi, terpotong lagi. Tapi biasanya 1 gelombang penuh bentuknya, tidak setengah gelombang seperti ini. Gitu. Iya, contohnya ini aja paling gampang contohnya. Terpotong di tengah-tengah. Nah, ini contohnya ya, paling gampang pakai gambar ini ya. Ketika amplitude
Ya, kalau 0 dia ambil, sebenarnya ini bukannya kosong tapi ada, tapi rendah sekali. Nah, bisa digambarkan pendek ini. Jumlahnya sama ya, jumlah frekuensinya sama. Kalau sebentar saya hapus saja biar gampang. Ini kan satu frekuensi jumlahnya 2 gunung, 1 lembah. Berarti di sini juga ada 2 gunung, 1 lembah. Nah, 2 gunung, 2 lembah, maaf. Nah, seperti ini ya. Ya kan? Ya, 2 gunung. Nah, tidak garis seperti ini, tapi ada, tapi rendah. Seperti ini ya. Kemudian kalau frekuensi, nah, FSK, ini dia kalau 0 frekuensinya, nah, 1 gunung, 1 lembah, 1 gunung, 1 lembah. Kalau 1 ini ada 2 gunung, 1 lembah. 2 gunung, 2 lembah. Ya, ada 2 frekuensi, seperti itu. Kalau ini ketika beda nanti akan terbalik. Ya, ada potongan di sini. Tiap fase perbedaan ini ya, akan ada potongan. Kalau misalkan di sini 0 adalah turun naik, ketika ketemu 1 bukan turun naik lagi tapi naik turun ya, kebalikannya, inversinya. Seperti itu. Ya, paling gampang pakai tabel ini nanti. Nah, ini proses-prosesnya nanti bisa dilanjut aja ya, baca sendiri. Perut saya kurang enak ini. Ini ada tugas gampang, nanti dikerjakan saja. Ini nanti sambil dibaca-baca sendiri. Nah, ini seperti kemarin ya, seperti kemarin. Tapi transmisikan pakai metode ini. Oke. Ya. Jadi kalau kemarin kan transmisikannya pakai digital, kalau sekarang analog yang tadi gelombang tadi aja. Nanti silakan direka-reka dulu, nanti kumpulannya lewat Classroom seperti biasa. Oke ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya, biasanya minggu sih biasanya ya. Seperti biasa aja. Oke ya, nanti slide-nya saya bagikan ini, perut saya kurang enak. Tiba-tiba saja melihat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Nanti sambil dibaca-baca, saya rasa ini pengetahuan saja, yang lain nggak banyak sih. Hanya pengetahuan tentang pengkodean transmisi datanya saja. Ini banyak karena isinya gambar, kelihatannya banyak karena isinya gambar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.